Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, namaku Muhammad Bayu Arsian dengan NIM 2021010117. Akan menjelaskan dan membahas mengenai pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2 melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah sebuah istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Kenapa kok disebut efek rumah kaca? Karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak dalam atmosfer bumi. Prosesnya mirip seperti rumah kaca yang berfungsi menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca. Maka udara panas tidak dapat keluar. Nah, apa yang menjadi penyebab pemanasan global? Di atas permukaan bumi, efek rumah kaca juga bisa terjadi. Hal ini dapat terjadi karena sebanyak 25% energi matahari yang masuk ke bumi itu dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. Terus 25% diserap awan, 45% lagi diabsorpsi permukaan bumi, dan 5% lainnya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Nah, energi matahari yang telah diabsorpsi tadi akan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan juga permukaan bumi. Namun energi yang dipantulkan tersebut itu bisa terhalang oleh karbon dioksida atau CO2 dan gas lainnya yang terdapat di atmosfer bumi. Banyaknya CO2 di udara menjadi salah satu faktor terjadinya pemanasan global. Nah, sebenarnya zat CO2 dibutuhkan dan akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Akan tetapi, karena semakin menipisnya hutan dan lahan hijau membuat kadar CO2 di atmosfer tidak terkendali. Nah, faktor pemanasan global lainnya adalah seperti gas industri, polusi bahan bakar, dan gas metana yang dihasilkan dari sampah plastik. Lalu, seperti apa dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global? Salah satu contoh dampak global yang ditimbulkan dari pemanasan global ini adalah mencairnya glasier dan es di kutub utara dan selatan, pokok di kutub. Hal ini akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Contoh dampak buruk lainnya dari pemanasan global adalah seperti curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, dan kepunahan berbagai spesies hewan-hewan, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Lantas, bagaimana kita dapat menanggulangi pemanasan global? Terdapat berbagai cara ya. Nah, salah satunya adalah dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Pasalnya, bahan bakar fosil adalah penyebab terbesar tingginya CO2 di bumi. Cara lainnya dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah ditebang dan memperbanyak lahan hijau. Dengan begitu, CO2 akan terserap oleh tumbuhan dan mengurangi dampak pemanasan global. Terakhir, kita bisa mengurangi pemakaian plastik untuk menghindari tumpukan limbah plastik yang bisa menghasilkan gas metana. Selain itu, limbah plastik akan sulit terurai oleh lingkungan. Nah, mulailah
beralih ke bahan yang lebih mudah terurai. Sayangilah dan cintailah bumi untuk kita dan generasi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.